Teror Malam. Video ini berasal dari akun TikTok bernama Carlin Azamor. Dalam pengakuannya, selama berminggu-minggu ia terus mendengar suara-suara aneh hampir setiap malam. Ia sering terbangun pada waktu yang sama, sekitar jam 3 pagi. Pada suatu malam, dia kembali terbangun, kali ini bukan karena suara yang tidak diketahui asalnya, tetapi karena anjingnya menggonggong tanpa henti. Carlin menyadari ada sesuatu yang aneh dengan peliharaannya, anjingnya seperti terganggu dengan sesuatu. Ia pun mengambil ponselnya dan merekam saat menyelidiki sumber gangguan tersebut. Eran las 4 de la mañana y mi perrita no paraba de ladrar cuando salí capté esto. Di luar rumah, muncul sosok gelap tampak berdiri diam. Susah untuk menjelaskan apa sebenarnya makhluk tersebut, dikarenakan oleh buruknya kualitas video dan minimnya pencahayaan. Akan tetapi di sini kita bisa mendengar jelas suara anjingnya yang sepertinya ketakutan. Seolah bisa merasakan keberadaan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sayangnya kejadian itu hanya awal dari teror yang akan dia alami ke depannya. Beberapa hari kemudian, suara-suara aneh muncul dari lantai bawah ketika ia sedang sendirian di dalam kamarnya. Apa yang ia rekam kali ini jauh lebih mengerikan. Hola gente, otra vez el ruido ese. Poco estoy haciendo compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha un ruido de abajo. Y la verdad que no sé. Ay, la con olor a algo ahí. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. Dari celah-celah di bawah tangga, sepasang tangan dengan jari-jari panjang muncul perlahan, meraba-raba seperti mencari sesuatu. Carlin yang dipenuhi rasa kesal berlari menuruni tangga, tapi saat tiba di sana, ia tidak menemukan apapun. Merasa ketakutan, Carlin mencoba menenangkan diri dengan tidur ditemani dengan peliharaannya. Tetapi gangguan itu tidak berhenti. Malam demi malam ia kembali terbangun pada jam 3 pagi dan setiap kali ia mencoba merekam, ia tidak menangkap apa-apa. Sampai pada malam ke-10, malam yang mungkin paling menakutkan dalam hidupnya, Carlin merekam sosok entitas yang mungkin selama ini menerornya di setiap malam. Facundo, levántate, por favor. Levántate. Saat kamera merekam, sebuah sosok hitam muncul dengan perlahan membuka pintu kamarnya. Entitas yang memanifestasikan diri dari mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Dengan rambut hitam panjang menjuntai menutupi keseluruhan wajahnya. Bahkan setelah kecerahan video ditingkatkan, susah untuk menjelaskan apa sebenarnya entitas tersebut. Apakah yang tertangkap ini benar-benar makhluk dari dunia lain, atau ada penjelasan logis di balik teror ini? Entitas pengganggu. Pengguna TikTok Franco Villegas dari Chile mengaku telah mengalami serangkaian peristiwa paranormal yang semakin memburuk di rumahnya. Ia sering mengalami ketindihan, dan dalam keadaan setengah sadar itu, ia melihat bayangan bergerak di sudut ruangan. Kondisinya makin parah, seolah ada sesuatu yang berusaha menarik perhatiannya. Karena merasa tidak aman,
Franco akhirnya memasang kamera CCTV untuk merekam dirinya setiap malam. Sesuatu menarik selimutnya secara perlahan ketika ia tengah tertidur di kasurnya. 2 hari setelah itu, terdengar ketukan di pintu kamarnya. Peliharaannya juga tampak memerhatikan ke arah sumber gangguan tersebut berasal. Franco memutuskan untuk mengubah posisi kamera agar langsung mengarah ke pintu. 5 malam berlalu tanpa gangguan, ia sempat berharap semuanya telah berhenti. Dan pada malam ke-6, sesuatu yang mengerikan terekam oleh kamera. Pintu kamarnya tampak terbuka dengan sendirinya, dan dari arah tangga, wajah pucat seorang wanita muncul. Mengintip ke dalam ruangan, sebelum akhirnya pintu tertutup dengan keras menghalangi tempat entitas itu berada. Setelah melihat rekaman itu, Franco dilanda ketakutan luar biasa. Ia meminta saran dari para penontonnya tentang apa yang harus ia lakukan. Salah satu penonton menyarankan ritual sederhana, sejenis sains, dengan menyalakan lilin di depan cermin dan mencoba berkomunikasi dengan entitas tersebut. Dan yang terjadi selanjutnya hanya membuat segalanya semakin buruk. Estoy solo acá en el baño. Bueno, me dijeron que he traído una vela y un espejo y iba a poder hablar con ella. Amiga, por favor, te pido que me dejes solo. Te lo pido, por favor. ¡Ah, conchetumare! Dalam rekaman seansnya, sosok yang sama muncul lagi. Selang beberapa detik sebelum Franco menunjukkan bahwa kamar mandi tempatnya itu kosong dan ia benar-benar sendirian di sana. Pada malam yang lain, saat Franco sedang asik merekam bermain dengan kucing-kucingnya, ia kembali diganggu oleh sesuatu. Yo vivo en segundo piso. ¡Ah, concha! ¡Ey! ¡Ey! Ah, no, güey. ¡Ah, conchetumare! Entitas yang sama kembali menampakkan diri, seolah tidak mau Franco merasakan dalam keadaan yang tenang. Penuh dengan kekesalan, ia berlari ke arah tempat sosok tersebut muncul. Secepat ia berlari, makhluk tersebut menghilang dari hadapan Franco. Jadi, apakah Franco benar-benar dihantui oleh entitas yang menerornya? Atau semua ini hanyalah tipuan yang sangat meyakinkan? Rumah berhantu. Video berikutnya berasal dari channel YouTube Jepang, Fourth Wall. Pemilik channel tersebut dikenal sering menjelajahi tempat-tempat yang ditinggalkan dan diduga angker. Suatu hari, mereka bertemu dengan seorang pria yang juga melakukan penyelidikan serupa. Mereka menyebutnya S. Sejak saat itu,
Es mulai mengirimkan rekaman eksplorasinya untuk Fourth Wall. Hingga suatu kejadian membuat Es berhenti sepenuhnya. Ketika kembali ke kampung halamannya di Jepang, Es mendengar cerita tentang sebuah rumah besar dihuni oleh seorang pria renta yang jarang terlihat. Tak lama setelah itu, Es mendengar bahwa pria tersebut telah ditemukan meninggal. Beberapa hari setelah kematiannya, setelah barang-barangnya disortir dan rumahnya dibersihkan, tetangga diberi kunci duplikat untuk berjaga-jaga. Warga sekitar mulai melaporkan teriakan samar, langkah kaki, dan siluet yang terlihat melintas di dalam rumah. Meskipun mereka memiliki kunci, tidak ada satupun dari mereka berani masuk. Situasinya memburuk hingga warga meminta pemerintah kota merobohkan rumah itu. Tetapi prosesnya tertunda karena masalah legal dan penyelidikan ahli waris. Selama masa menunggu ini, Es berhasil meminjam kunci dari tetangga. Ia memutuskan untuk masuk dan mengeksplor rumah itu sendirian. Dan ini hasil rekamannya.
Salah satu kamera statis yang ia pasang menangkap pintu yang terbuka dengan sendirinya, hanya beberapa detik setelah ia melewatinya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, S memberanikan diri masuk ke dalam ruangan yang pintunya baru saja terbuka. Kamera statis kembali menangkap suatu fenomena di mana pintu yang tadinya terbuka kini tertutup dengan keras oleh sendirinya, membuat S terjebak di dalamnya dan dipenuhi dengan perasaan panik. Ketika ia berhasil keluar dari ruangan tersebut, sosok bayangan gelap terlihat mengintai dari dalam ruangan di mana S terkunci. S langsung berlari menuju arah keluar dari rumah tersebut dan rekaman terputus secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu. Yang jelas, S tidak pernah kembali ke rumah tersebut. Pemilik channel Fourth Wall memberitahukan, S ingin berhenti terlibat dengan semua kegiatan dengan tim Fourth Wall. S juga meninggalkan satu pesan terakhir, jangan pernah datang ke rumah itu. Jika kamu ingin mengikuti kisahnya, kamu bisa menemukannya di channel YouTube mereka, Fourth Wall. Kritis. Pengguna TikTok Ramirez bekerja sebagai paramedis di sebuah rumah sakit. Suatu hari, saat ia beristirahat dari shift panjangnya, tanpa sengaja, ia merekam sesuatu yang menakutkan. Dalam video itu, ia merekam rekan-rekannya yang sedang berjalan di lorong sebelum keluar untuk menunggu seorang pasien yang akan dipindahkan ke departemen lain. Ia merekam sebentar, lalu menghentikan perekaman ketika pasien itu melewatinya. Beberapa jam kemudian, kabar buruk datang. Pasien tersebut dinyatakan meninggal dunia. Setelah shiftnya berakhir dan ia pulang ke rumah, Ramirez meninjau rekamannya tadi. Dan di sanalah ia menyadari sesuatu yang sangat tidak wajar telah tertangkap kamera. No se va a ver en el phone. No se va a ver en el phone. No se va a ver. Ah, bueno, se va a ver. Saat ia menunggu di luar, terlihat sosok hitam bergerak perlahan di ujung lorong. Entitas gelap yang menghilang begitu saja seolah menyatu dengan kegelapan. Banyak penonton berspekulasi bahwa sosok itu adalah roh yang keluar dari pasien yang sedang kritis.
Sementara yang lain berkomentar pernah melihat sesuatu yang serupa di rumah sakit saat seseorang berada di ambang kematian. Apa sebenarnya yang terekam kamera pada hari itu? Roh pasien? Atau seseorang yang iseng berpakaian serba hitam di rumah sakit? Jam 3 pagi. Pengguna TikTok Leandrito yang tinggal di sebuah daerah pinggiran di Chile mengaku telah mengalami kejadian-kejadian ganjil di rumahnya selama beberapa hari terakhir. Sudah 4 malam ia tak bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh terdengar dari berbagai sudut rumah. Benda-benda bergerak seolah digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pada suatu malam, Leandrito terbangun oleh suara keras yang menghentak dari dalam rumah. Dengan rasa takut yang menekan dadanya, ia mengambil ponsel dan mulai merekam. Son las 3 de la mañana. Hace 3-4 días fácil que no puedo dormir. Se escuchan ruido por toda la casa y no sé qué hacer. Yo no creo mucho esto, no me da miedo, pero no sé. Grabo a ver si encuentro... ¡La concha de su madre! Ahí está. ¿Quién carajo anda ahí? Es la nena esa de mierda de vuelta. Yo me voy a la mierda. Dalam rekaman itu, sebuah boneka tiba-tiba terlempar dari meja samping. Pintu kamar mandi terbuka perlahan dengan sendirinya. Ketika ia memberanikan diri untuk memeriksa masuk, terdengar suara anak kecil. Anehnya, Leandrito tidak menemukan apa-apa di dalam kamar mandinya. Merasa keadaan semakin tak wajar, Lean memasang kamera keamanan di kamarnya, mengarah ke tempat tidur dan jendela. Beberapa malam kemudian, saat ia berada di kamar bersama seseorang, kamera itu merekam sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah penampakan mengenakan pakaian putih tampak melintas di balik jendela. Tepat saat sosok itu bergerak, beberapa benda di dalam kamar terlempar dari tempatnya, membuat Leandrito dan temannya terlonjak panik. Ketika salah satu dari mereka keluar untuk memeriksa, ia mengaku tidak menemukan siapapun. Len mengatakan kejadian itu masih terus berulang setiap malam. Apakah Leandrito benar-benar diteror sosok hantu? Atau ini hanya tipuannya yang telah direncanakan?